Sudah tahu belum kalau ada set-top box yang include dongle di dalamnya? Jadi nggak perlu dongle tambahan lagi. Tinggal connect wifi tanpa perlu lepas pasang dongle. Lebih efisien bukan? Aplikasi online video yang lengkap semakin membuat set-top box yang satu ini dilirik pembeli. Ini dia set-top box Venus New Brio Wi-Fi. Sudah built-in VT7601 dongle. Ingin tahu performa set-top box terbaru dari Venus? Stay tune! Halo boys, selamat datang di channel kami Boys ID. Terobosan terbaru dari Venus, set-top box dengan spek built-in dongle. Artinya bisa connect wifi tanpa perlu tancap dongle. Keren kan? Tapi dengan sistem built-in akan mempengaruhi jarak jangkauan wifi atau justru lebih bagus menggunakan dongle. Tidak hanya itu, saya juga akan cek mulai dari fisik, spek, fitur, hingga harga. Apakah worth it untuk dibeli? Penasaran? Jangan skip video ini. Box memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding STB lain. Dominasi putih coklat hitam dengan logo dan seri di kiri atas. Bertuliskan Venus New Brio Wi-Fi built-in VT7601 dongle. Selain penampakan unit, terdapat juga tampilan user interface dari menu, settingan menu, dan informasi fitur sistem peringatan dini atau EWS. Dilanjut di bagian atas box terdapat stiker SNI dan barcode nomor ponsel. Jika di-scan akan masuk ke perizinan ponsel. Tandanya sudah resmi berizin ponsel. STB diproduksi oleh PT Subur Semesta. Jadi, set-top box Venus New Brio Wi-Fi ini sudah sesuai standar pemerintah. Kelengkapan yang didapat ialah unit STB, remote plus baterai, kabel RCA, kabel USB Type-C, petunjuk penggunaan, dan kartu garansi. Unit memiliki ukuran yang mini, panjang 9 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2,5 cm. Dengan bahan plastik, full warna merah dan display panel warna hitam. STB dengan bahan plastik biasanya tidak tahan panas dibanding bahan metal. Apalagi ukuran unit yang sangat kecil membuat unit semakin cepat panas. Tapi nanti akan saya cek setelah beberapa jam pemakaian. Pada set-top box Venus New Brio Wi-Fi tidak terdapat tombol unit sama sekali. Hanya port USB dan panel display saja. Tidak adanya tombol pada unit akan menyulitkan dalam mengoperasikan STB jika terjadi kerusakan atau kehilangan remote. Sementara untuk panel display menunjukkan indikator dari aktivitas set-top box. Seperti saat play saluran, pada panel display akan menunjukkan nomor saluran yang ditampilkan. Begitu juga saat explore menu, panel display juga akan menunjukkan menu yang dipilih. Dan saat matikan STB, terlihat lampu indikator merah serta informasi waktu. Bagian belakang unit terdapat port antena in, loop out, port AV, port HDMI, dan DC in dengan Type-C 5V 1A. Set-top box dengan adaptor terpisah bisa terhindar dari konslet listrik dibanding langsung dari kabel ke set-top box. Jika terjadi konslet, yang rusak biasanya adaptor, bukan unit set-top box. Meskipun hanya satu port USB, menurut saya sudah cukup. Karena set-top box sudah built-in dongle, jadi tidak butuh dongle Wi-Fi lagi. Port USB hanya digunakan untuk USB memori seperti flash disk atau hard disk. Jika dirasa masih kurang, boys bisa menggunakan USB hub sebagai penambah port USB. Lubang sirkulasi udara di bagian kanan, kiri, atas, dan bawah berfungsi untuk mengeluarkan udara panas saat penggunaan. Remote set-top box sudah dilengkapi tombol shortcut seperti APG, record, media, dan selainnya. Jadi tidak perlu akses menu untuk ke fitur tersebut. Untuk tombol remote cukup keras saat ditekan, berasa kurang nyaman. Sementara untuk sensor remote nanti akan saya tes kepekaan dan jarak maksimalnya. Sudah include 2 piece baterai A3, jadi tidak perlu beli baterai lagi. Kabel RCA untuk menghubungkan set-top box ke TV. Untuk TV yang sudah support HDMI harus beli secara terpisah, karena tidak termasuk dalam kelengkapan. Untuk power hanya tersedia kabel USB Type-C, belum termasuk kepala adaptor, jadi harus beli adaptor terpisah. Bisa pakai adaptor 5V 1A. Tapi tenang, untuk TV LED yang sudah ada port USB tidak perlu kepala adaptor, cukup sambungkan langsung kabel USB ke port USB di TV. STB sudah menyala. Enaknya lagi, ketika TV LED dimatikan, otomatis STB juga ikut mati, karena sumber tenaga berasal dari TV. Dengan begini, pemakaian jadi lebih aman. STB tidak standby terus walaupun TV sudah mati. Buku petunjuk penggunaan yang sangat lengkap dan cukup tebal.
berisikan detail spesifikasi, proses pemasangan, hingga fitur set-top box. Venus memberikan garansi servis dan suku cadang selama 1 tahun untuk pemakaian normal atau kerusakan pabrik. Pada kartu garansi terdapat informasi lokasi service center dan kontak yang bisa dihubungi. Bahkan ada website resmi untuk mempermudah tanya-tanya produk atau klaim garansi. Untuk validasi chipset, saya coba membuka unit set-top box Venus New Brio Wi-Fi untuk mengetahui bagian dalam. Terlihat jika PSU dan mainboard menjadi satu. Jika terjadi kerusakan akan menyulitkan dan tidak bisa diganti. Berbeda dengan unit yang PSU dan mainboardnya terpisah. Jika terjadi kerusakan, biasanya hanya PSU saja yang rusak. Ini menjadi salah satu kekurangannya, karena tidak bisa ngakali PSU-nya jika bermasalah. Harus ganti komponen dari PSU yang rusak. Dan kalau mau ngakali PSU pun tidak bisa langsung, karena tegangan dan ampere arusnya tidak kelihatan. Harus diukur terlebih dahulu. Terdapat juga speaker buzzer yang digunakan untuk fitur EWS atau peringatan dini pada bencana. Sementara chipset yang digunakan ialah SunPlus dengan tipe 1509 CT. Untuk proses review, saya menggunakan antena outdoor PFU25 ketinggian sekitar 5 meter dan TV merek Rumi berlokasi di Surabaya. Saya akan menunjukkan pemasangan pada masing-masing port dari STB ke TV. Pemasangan RCA atau AV. Sambung kabel antena ke port antena in. Sambung juga kabel RCA dan adaptor pada stop kontak. Lalu kabel RCA yang sudah terpasang di STB pasang ke TV. Pilih input AV di layar TV. Pengaturan input atau switch ini menggunakan remote dari TV, bukan remote STB. Selanjutnya, saya menggunakan kabel HDMI untuk proses review agar tampilan gambar lebih jernih dan tajam pada TV. Sambungkan kabel HDMI, lalu sambungkan adaptor pada stop kontak. Tancapkan kabel HDMI yang sudah terpasang di STB ke TV. Jangan lupa, sesuaikan pengaturan input pada TV, yaitu HDMI. Setelah memilih input, jika kebanyakan set-top box langsung ke tampilan petunjuk pemasangan, berbeda dengan set-top box Venus New Brio Wi-Fi. Untuk settingan petunjuk pemasangan sama, hanya saja tampilannya berbeda. Mulai dari input kode lokasi, pemilihan bahasa, atur resolusi layar, dan yang paling baru, settingan penghubung Wi-Fi. Bisa langsung sambungkan STB ke jaringan Wi-Fi. Tapi karena saat proses ini Wi-Fi tidak terdeteksi, jadi skip. Langsung ke proses instalasi. Proses pencarian saluran hanya 59 detik dengan 37 saluran. Terbilang cepat, mungkin karena menggunakan chipset SunPlus. Semua saluran dapat tampil lancar tanpa patah-patah dengan kekuatan dan kualitas sinyal yang sangat bagus, di angka 100%. Lalu untuk tampilan menu cukup fresh dan modern dibanding tampilan STB lainnya. Selain time zone, terdapat juga IP address dan siaran digital yang sedang berlangsung. Menu pertama ialah rekam. Jika diklik, terdapat fitur pusat media seperti play video, musik, hingga menampilkan gambar. Untuk menggunakan fitur ini, terlebih dahulu menghubungkan set-top box dengan USB memori. Set-top box Venus New Brio Wi-Fi hanya bisa mendeteksi flash disk saja. Sudah coba menghubungkan hard disk menggunakan bantuan USB Hub Function, tetap tidak terdeteksi. Tapi boys tidak perlu khawatir. Set-top box masih bisa play video dengan format AV, MKV, MOV, MP4, dan MPEG. Mendengarkan musik dengan format AAC, MP3, WAV, dan WMA. Sementara menampilkan gambar dengan format PMP, JPEG, JPG, dan PNG. Untuk fitur rekam sendiri berisikan hasil rekaman dari saluran yang telah direcord untuk ditonton ulang. Lalu menu pengaturan. Pada menu ini terdapat banyak sekali pengaturan seperti pengaturan AV, pengaturan untuk SPDIF, aspek rasio, resolusi video, audio HDMI, dan pengaturan suara. Pengaturan bahasa mulai dari pengaturan bahasa OSD, subtitle, hingga bahasa audio. Kedua pengaturan ini bisa disesuaikan dengan kenyamanan voice di rumah. Lalu fitur konfigurasi PVR. Untuk settingan fitur rekaman dan fitur time shift yang bisa digunakan sewaktu-waktu. Lalu pengaturan OSD, on-screen display, seperti timeout OSD, transparansi OSD, dan fitur yang tidak ada di set-top box Venus seri lainnya.
fitur ganti user interface atau ganti tampilan UI. Terdapat beberapa pilihan tampilan UI, seperti warna-warni, gradient, dan gelap. Tapi kalau saya lebih suka warna-warni, karena terlihat lebih bagus dibanding lainnya. Karena saat proses awal set-top box belum terhubung dengan Wi-Fi, jadi sekarang saya hubungkan STB dengan jaringan Wi-Fi. Terbukti, tanpa dongle Wi-Fi, set-top box bisa mendeteksi Wi-Fi. Langsung saya konekkan dan berhasil dengan notif koneksi jaringan sukses. Coba buka aplikasi video online. Meskipun telah terhubung dengan jaringan Wi-Fi, namun saat klik OVN icon yang muncul hanya aplikasi YouTube. Untuk aplikasi lain masih loading. Coba klik YouTube. Loading lumayan lama hingga muncul notif Open Video List Fail. Sudah coba berkali-kali dengan ganti jaringan Wi-Fi, hasil tetap sama. Akhirnya saya coba berpindah lokasi ke ruangan yang terdapat router Wi-Fi. Bisa dilihat jika bar sinyal lebih bagus dibanding sebelumnya. Terbukti setelah berpindah, semua icon aplikasi muncul, seperti YouTube, TikTok, YouTube Kids, dan WeTV. Coba play salah satu video di YouTube. Ternyata lancar tanpa kendala. Bisa untuk searching konten, saat diputar juga lancar. Aplikasi TikTok. Coba putar video, hasilnya lancar, dan tampilan video berupa potret. Jadi lebih enak untuk dilihat. Aplikasi YouTube Kids. Coba putar beberapa video juga lancar. Bahkan bisa untuk search konten atau channel. Aplikasi WeTV berisikan kumpulan film dan drama. Bisa ditonton secara gratis tanpa perlu login. Coba putar salah satu drama, ternyata bisa. Saya coba series lain dan bisa. Jadi tidak perlu berlangganan untuk nonton di aplikasi WeTV. Kesimpulan saya, set-top box Venus New Video Wi-Fi untuk jarak jangkauan Wi-Fi tidak begitu bagus. Harus sangat dekat dengan sumber Wi-Fi. Padahal saat review STB lain yang menggunakan dongle, jaringan Wi-Fi tidak ada masalah. Lancar-lancar saja untuk membuka aplikasi video online. Oh ya, untuk jaringan Wi-Fi tidak bisa menggunakan dongle. Meskipun dongle ditancapkan ke USB, tidak bisa digunakan sebagai pemancar Wi-Fi. Untuk menghubungkan ke Wi-Fi masih lebih bagus set-top box yang menggunakan dongle dibanding set-top box Venus New Video Wi-Fi. Selanjutnya fitur mirroring. Sepertinya set-top box tidak support fitur mirroring. Sudah coba beberapa aplikasi seperti Supercast, Micast, hingga Chestify, IP STB tidak terdeteksi. Set-top box hanya bisa upgrade software secara offline melalui USB dengan menyimpan file software terlebih dahulu. File update software, BOIS, bisa cek di website Venus yang tertera di kartu garansi. Di fitur download terdapat file update software. Untuk informasi software, versi software 512 MB T2 dengan waktu pembuatan 13 Februari 2023. Selain itu, ada fitur kunci anak untuk masuk menggunakan sandi 04 kali. Terdapat fitur kunci sistem untuk mengunci menu agar tidak mudah diakses. Fitur rating orang tua, fungsinya untuk memfilter siaran berdasarkan usia anak 4-18 tahun. Bisa digunakan jika khawatir anak-anak menonton siaran yang tidak sesuai usia. Bisa juga mengubah kode PIN jika ingin ganti dengan kata sandi lain. Lalu fitur standby otomatis untuk mematikan set-top box secara otomatis jika tidak ada aktivitas sesuai waktu yang sudah disetting. Reset public untuk mengembalikan set-top box ke pengaturan awal kali. Caranya dengan memasukkan sandi yang sama 04 kali. Menu saluran. Terdapat fitur pengelola saluran, yaitu fitur edit saluran seperti mengunci, hapus, lewati, dan ganti nama saluran. Caranya, pilih edit saluran yang diinginkan dengan tekan tombol warna pada remote sesuai fungsi ubah yang diinginkan. Lalu, gunakan tombol navigasi untuk memilih saluran yang ingin diubah, kemudian klik OK. Fitur manajer favorit untuk mengelompokkan saluran berdasarkan kesukaan dan saluran yang sering ditonton. Fitur acara PVR dan timer bisa disetting untuk merekam siaran mulai dari saluran yang ingin direkam, tanggal, dan waktu hingga durasi yang diinginkan. Jika sudah disetting, maka akan otomatis terekam selama ada penyimpanan eksternal yang terhubung. Selain itu, terdapat fitur kelola perangkat penyimpanan, berisikan informasi kapasitas dari memori eksternal yang terhubung. Menu instalasi, terdapat dua pilihan mode pemindaian atau pencarian. Pencarian otomatis untuk scan secara langsung,
dan pencarian manual dengan memasukkan nomor frekuensi saluran. Fitur LCN untuk mengurutkan channel berdasarkan urutan nomor yang diberikan oleh penyelenggara jasa mixer. Biasanya rentang nomor 1 sampai 999 bisa di-off-kan atau on sesuai keinginan. Fitur antena aktif berkaitan dengan booster atau penguat sinyal antena. Jika antena menggunakan booster bisa di-on-kan. Jika tidak, di-off-kan saja. Kode lokasi untuk aktifkan fitur EWS, Early Warning System. Ia akan mengirim notif jika ada bencana di sekitar wilayah. Karena set-top box Venus New Brio WiFi sudah SNI, jadi bisa dipastikan untuk fitur ini akurat. Fitur IPTV biasanya harus memasukkan list secara manual melalui USB flash disk atau hard disk. Lalu fitur EPG, Electronic Program Guide, untuk menampilkan jadwal program tiap harinya selama 1 minggu. Namun tidak semua saluran sudah tersedia jadwal siarannya. Fitur lainnya seperti fitur rekaman dengan menggunakan tombol record pada remote untuk merekam siaran dan bisa disetting durasi rekaman. Untuk fitur ini, pastikan set-top box sudah tersambung dengan USB penyimpanan eksternal seperti flash disk. Fitur Time Shift. Dengan menekan tombol Time Shift pada remote, otomatis siaran akan terjeda dan memutar kembali dengan tekan tombol play. Jadi tidak perlu khawatir ketinggalan siaran favorit. Sensor remote menurut saya kurang sensitif. Harus dihadapkan ke STB agar bisa beroperasi. Sementara untuk jarak jangkauan saya coba sekitar 4 meter, masih bisa terjangkau meski harus lurus dengan set-top box. Oh iya, selama proses percobaan sekitar 60 menit, unit set-top box cukup panas, mungkin karena ukuran yang mini. Saran saya bisa ditambahkan cooler atau kipas khusus set-top box agar suhu unit tetap dingin meskipun digunakan dalam waktu yang cukup lama. Set-top box Venus New Brio WiFi cukup mahal, harga masih di angka 300.000 ke atas. Setelah mencoba fitur satu persatu, menurut saya kelebihan dari set-top box Venus New Brio WiFi, produk yang sudah SNI, memberikan rasa aman karena secara spek sudah sesuai standar pemerintah. Adaptor terpisah yang membuat set-top box lebih tahan lama. Tuner STB yang cukup peka dan sensitif terbukti dengan cepatnya proses scan siaran. Sistem built-in dongle, jadi tidak perlu beli dongle WiFi tambahan. Fitur seperti edit saluran, EPG, record, dan fitur umum lainnya juga tersedia. Bahkan ada fitur ganti UI, fitur online video yang lengkap dan berjalan lancar tanpa kendala. Ada informasi service center serta website resmi. Sementara kekurangannya, ukuran unit yang minimalis membuat suhu STB lebih cepat panas. Meskipun sudah built-in dongle, untuk jarak jangkauan WiFi sangat terbatas. PSU dan mainboard yang jadi satu dan tidak ada tombol pada unit. Sensor remote yang harus dihadapkan pada STB menurut saya kurang peka. Kepala adaptor dan kabel HDMI yang harus pilih secara terpisah. Tidak adanya fitur mirroring dan upgrade hanya secara offline. Itu dia review lengkap set-top box Venus New Brio WiFi. Menurut Boys, dengan harga dan spek yang diberikan, apakah worth it? Terima kasih sudah menonton, semoga bisa jadi referensi pertimbangan dalam membeli STB. Jika ada pertanyaan atau saran STB apa yang mau direview berikutnya, bisa langsung share di komen. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.